Lukas 8 ayat 26-30 firman Tuhan berkata, "Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, 'Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku.' Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, 'Siapakah namamu?' Jawabnya, 'Legion,' karena ia kerasukan banyak setan." Kisah ini kita boleh lihat juga di dalam Matius 8 ayat 28-34 dan Markus 5 ayat 1-20. Nah, ayat firman Tuhan ini katakan, Juru Selamat dan murid-muridnya telah tiba di pantai yakni seberang danau, yaitu di daerah orang Gadara. Tetapi tidak lama setelah mereka menjejakkan kaki di pantai, mata mereka disambut satu pemandangan yang dahsyat yang menurut murid-muridnya lebih dahsyat dari taufan yang mereka sudah hadapi. Dari beberapa tempat persembunyian di antara perkuburan, tiba-tiba dua orang gila menyerang mereka seolah-olah hendak membinasakan mereka. Di tubuh mereka tergantunglah bagian rantai yang mereka putuskan untuk melepaskan diri mereka dari tahanan. Tubuh mereka luka-luka dan mencucurkan darah karena mereka telah mengiris-ngirisnya dengan batu-batu yang tajam. Mata mereka yang jalang tampak melalui rambut yang panjang dan tebal. Mereka telah dicemarkan oleh setan yang menguasai mereka, sehingga mereka lebih kelihatan seperti binatang buas daripada seperti manusia. Setan menggunakan orang-orang yang dirundung malang ini sebagai alat komunikasi. Mereka memohon agar Yesus jangan mengeluarkan mereka dari negeri itu. Di atas lereng gunung, tidak berapa jauh dari situ ada sekumpulan babi yang sedang makan. Kepada babi inilah setan-setan memohon agar mereka diizinkan masuk ke babi tersebut. Lalu Yesus membiarkan mereka masuk. Tiba-tiba kumpulan babi-babi itu panik. Babi-babi itu berlari dari lereng gunung yang curam dan tidak sanggup menahan diri mereka di pantai, lalu terjun ke dalam danau dan binasa. Salah satu dari roh-roh jahat yang memasuki orang tersebut menyatakan, "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah, dalam tentara Roma, satu legion terdiri dari 3-5 ribu orang. Pasukan setan juga disusun dalam kelompok-kelompok, dan satuan kelompok roh jahat ini tidak kurang dari 1 legion. Dalam menyebabkan kebinasan babi adalah rencana setan untuk menjauhkan orang banyak dari juru selamat, untuk mencegah kabar Injil di daerah itu. Matius 8 ayat 33 dan 34. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sesuatu yang menarik untuk direnungkan di sini, di mana walaupun rencana setan masuk ke babi-babi telah membuatkan orang banyak menjauhi juru selamat, dan sekalipun juru selamat sendiri telah pergi dari sana setelah diusir, namun orang yang telah disembuhkan Yesus itu tetap menjadi saksi akan kuasanya di sana. Orang-orang yang tadinya digunakan oleh raja kegelapan kini disembuhkan menjadi saluran terang, juru kabar anak Allah. Orang-orang menjadi kagum mendengarkan berita yang ajaib itu. Suatu pintu telah dibuka buat kabar Injil di seluruh daerah itu. Sebagian orang-orang Gerasa telah ada bukti tentang kuasa dan kemurahan Kristus. Mereka sendiri telah melihat orang yang telah dipulihkan kini kembali dengan pikiran sehat. Tetapi mereka tidak membuangkan perhatian mereka dari perkara-perkara duniawi.
Berbeza pula dengan perasaan kedua orang yang sembuh dari kerasukan setan itu. Setelah terjadi perubahan yang ajaib atas orang yang dirasuk setan itu, mereka kini ingin bersama-sama dengan Yesus yang melepaskan mereka itu. Bagi mereka, jika bersama Tuhan Yesus, mereka merasa selamat dari kerasukan setan yang telah menyiksa hidup mereka serta merusak mereka. Waktu Yesus hendak masuk ke perahu, mereka terus datang mendekati Dia, berteluk di kakinya, serta memohon kepadanya agar mereka dapat tetap bersama-sama dengan Dia, di mana mereka dapat mendengarkan firman-Nya. Tetapi Yesus meminta supaya mereka pulang ke rumah dan memberitahukan perkara-perkara besar yang telah diperbuat Tuhan atas mereka. Lukas 8 ayat 38 dan 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Markus 5 ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara dan saudari, melihat kisah ini merupakan jaminan bagi kita bahwa jika Tuhan boleh melakukan untuk orang kerasukan itu, maka Dia juga boleh melakukannya untuk saya dan saudara sekalian. Kesaksian mendorong kita untuk percaya bahwa Tuhan boleh melakukan dalam hidup kita apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupan orang lain. Mari kita lihat kontroversi hebat ini. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa dengan berkongsi kesaksian Anda menguatkan iman diri Anda dan orang lain. Tetapi iblis berkata, tiada seorang pun yang berminat dengan kesaksianmu. Jika Anda coba dan berkongsi kesaksian Anda di tempat kerja atau sekolah, orang akan mengelak daripada Anda. Tuhan berkata bahwa kesaksian Anda yang sederhana dan berpusatkan Kristus boleh mengatasi setan dan godaannya. Tetapi setan menjawab dengan kekecewaan, berkata, kesaksian Anda tidak cukup kuat untuk dikongsikan, jadi jangan risau. Alkitab memberitahu kita bahwa setiap orang boleh memberi kesaksian tentang sesuatu yang telah atau sedang dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi setan membalas ini dengan, Tuhan tidak benar-benar melakukan apa-apa dalam hidup Anda. Itu semua hanya kebetulan. Tuhan memberitahu kita untuk menerima keberanian daripadanya dan berkongsi kesaksian kita pada setiap peluang. Sementara setan menggoda kita dengan tarikan dan gangguan dunia dan berkata, keluar dan tinggal di kawasan liar supaya kamu mendapat kesaksian yang menarik. Sebagai kesaksian baik Kristus, kita hendaklah memberitahu apa yang kita tahu, apa yang kita sendiri telah lihat dan dengar dan rasai. Jika kita telah mengikuti Yesus selangkah demi selangkah, kita akan mempunyai sesuatu yang tepat untuk diceritakan tentang cara Dia telah memimpin kita. Kita boleh memberitahu bagaimana kita telah menguji janjinya dan mendapati janji itu benar. Kita boleh memberi kesaksian tentang apa yang telah kita ketahui tentang anugerah Kristus. Inilah kesaksian yang Tuhan kita panggil dan untuknya dunia binasa. Ellen G. White, The Desire of Ages 340. Nah, adakah Alkitab memberitahu kita apa yang perlu diceritakan dalam kesaksian kita? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, firman Tuhan berkata, dan inilah kesaksian, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita dan itu ada di dalam anaknya. Itulah yang kita saksikan saudara-saudari, bahwa kita telah diselamatkan. Tuhan telah memberikan kita hidup yang kekal sekarang dan kita kini menjalani hidup kita dalam Yesus. Haleluya, itulah berita baik. Pergilah dan ceritakan perkara-perkara besar yang telah Allah lakukan bagimu. Kesaksian kita mesti diucapkan dan dihayati. Tuhan mampu mengubah ujian menjadi kesaksian, kekacauan menjadi message, kesengsaraan menjadi pelayanan, dan ujian menjadi kemenangan. Bertemu lagi kita di pelajaran video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.